warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tata cara wudhu yang benar sebagai bagian dari mata kuliah teknologi dan media pembelajaran. Melalui video ini kita akan mempelajari langkah-langkah wudhu sesuai tuntunan Rasulullah SAW dengan penjelasan dan praktiknya. Yuk simak videonya sampai selesai agar kita bisa memahami dan mempraktekkan wudhu dengan baik dan benar. Selamat menyaksikan. Nah, di sini saya akan memulai dari pendahuluan. Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas nikmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas yang berjudul wudhu, yang mana tugas ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah teknologi dan media pembelajaran. Salat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita ke jalan yang lurus. Di sini kompetensi ada 3. Yang pertama ada standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator. Standar kompetensi dalam konteks wudhu mengacu pada pemahaman, keterampilan, dan penerapan yang harus dimiliki seseorang dalam melakukan wudhu sesuai dengan ajaran Islam. Standar ini biasanya digunakan dalam pembelajaran agama seperti di sekolah atau madrasah untuk memastikan siswa memahami dan mampu melakukan wudhu dengan benar. Yang selanjutnya ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar dalam konteks wudhu adalah kemampuan minimal yang harus dikuasai oleh seseorang, khususnya peserta didik, dalam memahami, menghayati, dan mempraktikkan wudhu sesuai dengan ajaran Islam. Kompetensi dasar ini biasanya ditetapkan dalam kurikulum pendidikan agama Islam untuk mencapai pemahaman dan keterampilan yang baik dalam berwudhu. Dan yang terakhir ada indikator. Indikator wudhu apa saja? Yang pertama, mengidentifikasi pengertian wudhu sebagai salah satu cara bersih dalam Islam. Yang kedua, menguraikan rukun dan syarat sah wudhu dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan sunnah-sunnah wudhu yang dianjurkan dalam Islam. Yang keempat, menyebutkan hal-hal yang membatalkan wudhu. Baik, selanjutnya tujuan. Nah, tujuan dari pembelajaran wudhu ini adalah yang pertama, membersihkan diri dari hadas kecil. Yang kedua, meningkatkan kesucian spiritual. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menyediakan kondisi yang baik untuk ibadah. Yang kelima, sebagai tanda kebersihan dan kedisiplinan. Yang keenam, menghasilkan pahala dan keberkahan. Yang selanjutnya ada materi. Pengertian wudhu. Wudhu adalah proses menyucikan diri dengan membasuh dan mengusap anggota tubuh tertentu menggunakan air bersih sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan dalam ajaran Islam. Wudhu dilakukan untuk menghilangkan hadas kecil agar seseorang dapat melakukan ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, atau ibadah lainnya yang memerlukan kesucian. Dan selanjutnya, doa sesudah dan sebelum wudhu. Sebelum memulai wudhu, disunahkan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Nah, yang selanjutnya niat berwudu, itu nawaitu wudu'a lirafil hadatsir asghari fardhu lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat wudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Nah, selanjutnya itu ada doa setelah wudu. Setelah wudu dianjurkan membaca doa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, yang artinya, ya Allah, ampunilah dosaku, lapangkanlah tempat tinggalku, dan berkahilah rezekiku. Baik, yang selanjutnya itu ada sunnah. Sunnah-sunnah wudhu itu ada beberapa. Yang pertama, membersihkan diri dari hadas kecil. Yang kedua, mencuci tangan sebelum memulai wudhu. Yang ketiga, berkumur-kumur. Yang keempat, istinsyak dan intisar.
Yang kelima, mendahulukan anggota kanan. Yang keenam, mengulangi basuhan hingga 3 kali. Yang ketujuh, mengusap seluruh kepala. Yang ke-8, mengusap kedua telinga. 9, menghemat penggunaan air. Dan yang ke-10, membaca doa setelah wudhu. Adapun syarat-syarat berwudhu, yaitu yang pertama, Islam. Karena wudhu itu termasuk ibadah, maka tentu saja tidak sah kecuali dilakukan oleh orang muslim. Yang kedua, muayyiz. Karena wudhu ini merupakan ibadah yang wajib diniati, sedangkan orang yang tidak beragama Islam dan orang yang belum muayyiz tidak diberi hak untuk berniat. Yang ketiga, air mutlak. Yang keempat, tidak yang menghalangi sampai air ke kulit, seperti getah dan sebagainya. Kelima, tidak berhadas besar. Yang keenam, masuk waktu sholat, khusus bagi orang yang hadasnya berkepanjangan. Yang ketujuh, tahu akan kefarduan wudhu. Ke-8, tidak mengikafkan fardunya wudhu sebagai hal yang sunat. Selanjutnya ada rukun-rukun wudhu. Yang pertama, niat dalam hati, ikhlas karena Allah Ta'ala. Yang kedua, membasuh wajah 3 kali. Yang ketiga, membasuh kedua tangan hingga siku-siku 3 kali. Yang keempat, mengusap kepala dari depan hingga ke belakang tengkuk, lalu kembali lagi ke depan. Yang kelima, membasuh kedua kaki hingga kedua mata kaki dengan menggosok-gosok dan menyela-nyela jari-jari kaki. Yang keenam, tertib. Baik, di sini saya akan menampilkan video dari praktek yang baik dan benar dalam berwudu. Silakan menyaksikan. Pergi dulu ya. Tunggu aku. Mendalami serta memahami akan maksud ayat-ayat Al-Quran. Mari kita belajar bersama. Upin Ipin Astagfirullah, berhenti. Kenapa Ustaz? Ustaz tengok kamu berwuduk dengan tergesa-gesa. Macam berlumba. Lah, salah ke? Tak salah. Tapi tak teliti, tak sempurna. Ingat, wuduk ialah syarat sah salat. Jadi, mari kita perbaiki cara berwuduk. Upin, tunjukkan cara ambil wuduk yang sempurna. Kawan-kawan, mari ikut sama-sama. Rukun wuduk ada 6. Pertama, niat. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Kedua, basuh muka. 3 kali. Bersamanya, gugurlah segala dosa yang dilihat oleh kedua matanya melalui titisan air yang terakhir. Basuh kedua belah tangan. Hingga ke siku. Mulai dari tangan kanan ke kiri 3 kali. Bersamanya, gugurlah segala dosa yang dilakukan oleh kedua tangannya bersama titisan air yang terakhir. Menyapu air ke sebahagian kepala. 3 kali. Basuh kedua belah kaki. Hingga ke buku lali. 3 kali. Bersamanya, gugurlah segala dosa yang dilangkah oleh kedua-dua kakinya bersama titisan air yang terakhir. Dan Tertib. Wow. Maknanya, wuduk yang sempurna adalah penghapus dosa. betul. Selesai je berwuduk, bersihlah kita daripada dosa-dosa kecil. Surah Al-Ma'idah ayat 6 ada menceritakan
Baik, kita ke daftar pustaka yang sekarang. Baik, sekian dari tugas dari proker saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.